tugas-tugasnya cukup baik dikerjakan, tugas minggu kemarin. Itu sudah direview semua perkuliahan kita dari yang pertama sampai yang keempat. Di situ juga sudah dijelaskan bahwa pada prinsipnya penyidikan itu melalui beberapa proses, antara lain melakukan pemeriksaan, baik terhadap saksi-saksi, tersangka, ahli, dengan melalui proses pemanggilan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian melakukan pemeriksaan, di samping melakukan pemeriksaan tersebut, penyidik juga punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa yang bisa dilakukan oleh penyidik itu antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Di samping itu penyidik juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan tersangka setelah memiliki bukti permulaan yang cukup. Kemudian membuat berita acara yang disampaikan kepada tersangka dan keluarga serta pengacaranya, melakukan gelar perkara, menyerahkan berkas perkara. Nah, ini disebut juga dengan proses bolak-balik perkara antara penyidik dan penuntut umum apabila memang ada hal-hal yang kurang. Kemudian penyidik juga mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, tidak terdapat cukup bukti, atau dihentikan demi hukum. Dihentikan demi hukum ini diatur di KUHP pasal 77 dan 78 menjelaskan bahwa suatu perkara itu bisa dihentikan demi hukum karena si terdakwanya meninggal dan juga karena perkaranya nebis in idem atau perkaranya daluarsa. Ini proses ini terkait dengan ini sudah teman-teman pelajari dalam hukum pidana. Dalam hal terdakwa meninggal, pada prinsipnya hukum pidana itu dia kan bersifat individual dan subjektif. Artinya tidak bisa seseorang itu dipidana atas diwariskan gitu. Pidananya nggak bisa diwariskan. Berbeda dengan dalam perdata. Kalau dalam perdata orang tua punya hutang, anaknya bisa ditagih hutangnya. Tapi kalau pidana nggak bisa. Misalnya orang tuanya membunuh, yang masuk penjara anaknya itu nggak bisa. Yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana itu adalah individu atau subjek yang melakukan tindak pidana. Tidak bisa dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Disebut juga dengan subjektivitas dari hukum pidana. Sehingga siapa yang salah, siapa yang berbuat, ya dia yang menanggung perbuatannya. Namun ada juga penyimpangan dari prinsip ini ketika kita mempelajari tentang vicarious criminal liability, di mana pertanggungjawaban pengganti itu memungkinkan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana kalau misalnya kalau teman-teman belajar pertanggungjawaban pidana korporasi, nanti di situ ada juga prinsip vicarious criminal liability, di mana anak buah yang melakukan, yang bertanggung jawab itu adalah bosnya, karena bosnya kurang memberikan supervisi misalnya, atau misalnya seorang supir yang menabrak orang lain yang menanggung ganti kerugiannya. Kalau dalam perdata ya, vicarious criminal liability itu adalah yang pemilik yang mempekerjakan supirnya misalnya. Dalam hukum pidana dikenal juga vicarious criminal liability, tapi terbatas dalam pertanggungjawaban pidana yang secara khusus dinyatakan oleh undang-undang, dalam artian pada prinsipnya secara umum hukum pidana itu mengenal hanya pertanggungjawaban pidana subjektif. Artinya siapa yang melakukan tindak pidana, siapa yang bersalah, dia yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun ada pengecualian terkait dengan hal itu. Nah, itulah kenapa ketika misalnya terdakwa meninggal dunia, ya perkaranya selesai. Tidak bisa dipindahkan kepada orang lain lagi. Yang kedua terkait dengan nebis in idem. Nebis in idem atau ketika suatu proses, coba saya tanya dulu deh. Hadisya, masih ingat nebis in idem, Hadisya? Nebis in idem itu apa? Kenapa dia dihentikan perkara pidananya kalau ada nebis in idem? Ingat nggak pelajaran pidananya dulu? Enggak. Coba Ajeng. Ajeng masih ingat nebis in idem Ajeng? Ajeng dengar saya nggak, Ajeng?
Iya, Bu. Oke, Ajeng masih ingat pelajaran hukum pidana tentang nebis in idem? Maaf, suaranya putus-putus, Bu. Oh ya, udah deh. Nggak kedengaran Coba malahan, Tonli Bu. deh. Ya udah aja nggak apa-apa. Tonli, dengar suara saya Tonli? Tonli Erping? Ya, Bu. Tonli masih ingat nggak nebis in idem itu apa dan kenapa dengan adanya nebis in idem suatu penyidikan itu harus dihentikan, Tonli? Mungkin pelaku udah meninggal mungkin, Bu. No, itu yang pertama. Jadi kan kenapa suatu perkara pidana itu dihentikan dalam proses penyidikan? Karena pertama, si terdakwanya meninggal dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka otomatis perkara itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Karena memang pertanggungjawaban pidana itu bersifat subjektif atau personal. Tidak bisa diwariskan atau dipindahkan kepada orang lain. Sehingga ketika ada suatu tersangka, seorang tersangka meninggal dunia, otomatis perkara pidananya akan selesai. Nah, alasan kedua, kenapa suatu perkara pidana itu dihentikan demi hukum, itu adalah karena perkaranya itu nebis in idem. Diatur di pasal 78. Masih ingat nggak nebis in idem itu apa dan kenapa perkara pidana itu harus dihentikan kalau perkara itu nebis in idem? Tonli. Lupa, Bu. Belum dicatat. Lupa, oke. Coba Renaldi. Ya, Bu. Renaldi masih ingat nebis in idem itu apa dan apa konsekuensinya dengan penuntutan atau suatu proses hukum acara pidana, Renaldi? Setahu saya perkara nebis in idem ini seseorang tidak dapat dituntut lagi karena telah ada keputusan hakim yang tetap. Itu, menurut saya, Bu. Oke. Terus kira-kira kenapa dengan adanya nebis in idem itu perkara pidananya harus dihentikan demi hukum oleh penyidik? Maaf, bisa ulang lagi, Bu? Nah, tadi kan Renaldi udah bilang nebis in idem itu adalah kondisi di mana sebuah perkara itu sudah pernah dituntut dalam hukum acara pidana dan kemudian sudah ada putusan tetap terhadap perkara tersebut untuk perkara yang sama dengan orang yang sama. Itu nebis in idem kan, yang kita pelajari dalam hukum pidana. Kemudian dalam hal hukum acara pidana, ketika misalnya suatu perkara itu nebis in idem, maka perkara itu harus dihentikan demi hukum. Maksudnya seperti apa? Kenapa harus dihentikan? Nah, telah mengulangi kesalahan, Bu. Maksudnya? Kan misalnya gini, misalnya Renaldi sudah dituntut atas suatu perkara pencurian handphone, handphonenya apa misalnya Vivo, punyanya Padilla, misalnya ya. Terus Renaldi udah diproses dalam hukum acara pidana, kemudian sudah mendapat putusan dari hakim, penjara misalnya 6 bulan. Udah masuk penjara. Terus, nebis in idem berarti adalah perkara yang sama dituntut lagi terhadap orang yang sama. Jadi ternyata Renaldi dituntut lagi untuk perkara pencurian handphone Vivo punyanya Padilla. Kejadian yang sama. Maksudnya kejadian, proses kejadiannya, tanggalnya sama, barang yang dicuri sama, orang yang dicuri korbannya juga sama. Tapi karena ada kesalahan dari aparat penuntut umum, diproses lagi. Misalnya yang satu di Padang, yang satu di Bukit Tinggi, karena misalnya sebenarnya Padilla ini orang Padang lagi liburan ke Bukit Tinggi. Renaldi juga orang Padang lagi kebetulan mencurinya di Bukit Tinggi. Terus prosesnya sudah berjalan di Bukit Tinggi. Ternyata kemudian sudah diputus di Pengadilan Bukit Tinggi, sudah inkrah, selesai. Kemudian Renaldi di Padang diproses lagi untuk kasus yang sama. Itu namanya adalah nebis in idem. Dalam hal suatu perkara itu nebis in idem, maka penyidikannya harus dihentikan.
Karena nanti prosesnya akan berjalan terhadap orang yang sama, disebut juga dengan double jeopardy namanya kalau dalam konsep common law. Jadi penuntutan 2 kali terhadap orang dan perkara yang sama. Sehingga dalam hal misalnya suatu perkara itu nebis in idem sama, orangnya sama, perbuatannya sama, maka perkara itu harus dihentikan. Karena perkara itu sudah diproses sebelumnya, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sudah inkrah. Jadi sama kayak orang meninggal, si pelaku meninggal, nebis in idem juga mengakibatkan sebuah perkara pidana dihentikan. Selanjutnya adalah perkaranya daluarsa atau veryaring. Veryaring ini maksudnya apa, Hafiz? Kapan suatu perkara itu disebut daluarsa? Ya, Bu. Kapan suatu perkara itu disebut daluarsa? Apa merasa karena batas waktu tuntutannya sudah selesai gitu, sudah habis, sehingga harus dihentikan gitu. Ya, jadi misalnya terkait dengan sebuah perkara pembunuhan. Pembunuhannya misalnya terjadi tahun 2020. Daluarsanya itu kalau menurut 178 adalah 12 tahun. 12 tahun dari sekarang, perkara itu kalau misalnya baru ketemu, itu si korbannya baru ketemu, si tersangkanya baru ketemu, udah nggak bisa lagi diproses, karena memang sudah jangka waktunya sudah habis. Sehingga kayak makanan expired, udah nggak bisa dimakan, perkara yang veryaring atau habis waktu juga udah nggak bisa diproses lagi. Jadi ada 3 kemungkinan kenapa sebuah perkara itu dihentikan dalam tahap penuntutan ataupun dalam tahap penyidikan. Yaitu pertama karena terdakwanya meninggal, yang kedua karena perkara itu nebis in idem, sudah diproses sebelumnya untuk pelaku dan kejadian yang sama, dan kemudian karena waktunya sudah daluarsa. Dan dalam hal penyidikan, tadi juga ada 3 alasan kenapa dia bisa menghentikan penyidikan. Pertama karena bukan merupakan tindak pidana. Ternyata setelah dinyatakan penyelidikan, proses awal penyelidikan menyatakan itu tindak pidana. Tapi setelah masuk kepada penyidikan, polisi menemukan lebih banyak bukti-bukti, fakta-fakta hukum bahwa ternyata perkara itu bukan tindak pidana. Baik bukan tindak pidana dalam pengertian memang tidak ada tindak pidana, ataupun mungkin perkara itu dianggap mungkin ini perkaranya perdata, gitu misalnya. Sehingga proses penyidikannya dihentikan. Yang kedua, tidak terdapat cukup bukti. Ketika pada tahapan penyidikan tidak terdapat cukup bukti, meskipun misalnya penyidik yakin bahwa si pelakunya ini, tapi bukti yang menunjang statement bahwa dia adalah pelaku tindak pidana tidak ada atau kurang memadai, yang mana kita sudah bahas kemarin minimal ada 2 alat bukti, maka proses tersebut bisa dihentikan oleh penyidik. Dan yang ketiga, dihentikan demi hukum. Dihentikan demi hukum ada 3 kemungkinan, si pelakunya meninggal dunia, atau perkaranya nebis in idem, atau kemudian perkara itu veryaring, atau daluarsa. Ketika misalnya polisi sudah menyatakan bahwa perkara ini dihentikan, entah dengan alasan bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum, maka dia perlu mengeluarkan SP3 namanya, surat perintah penghentian penyidikan. Jadi perkara tersebut di SP3-kan dalam pengertian nggak dilanjutkan lagi prosesnya kepada tahapan selanjutnya, ke tahapan penuntutan. Kemudian proses surat ini, SP3 ini diberitahukan kepada penuntut umum, karena di awal kan sudah ada SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Itu kan diberitahukan ke penuntut umum, berarti penuntut umum tahu ada perkara ini. Kemudian kalau misalnya di tengah-tengah dihentikan oleh penyidik, kemudian keluar SP3, SP3 juga harus diberitahukan kepada penyidik, pada penuntut umum. Kemudian kepada tersangka dan keluarganya, dan juga kepada pelapor, kalau ada pelapor dalam kasus ini. Jadi sehingga semua pihak yang terkait dengan perkara ini mengetahui bahwa proses ini tidak dilanjutkan karena alasannya apa. Entah karena misalnya tidak cukup bukti, atau misalnya si tersangkanya meninggal dunia, atau karena alasan lain yang tadi sudah kita bahas. Oke.
Nah, jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh penyidik, yaitu melakukan pemeriksaan, melakukan upaya paksa, menetapkan tersangka, membuat berita acara pemeriksaan, kemudian melakukan gelar perkara untuk tindakan-tindakan tertentu, menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada penuntut umum, kemudian menghentikan penyidikan. Jadi kira-kira alur penyidikan itu seperti ini. Pertama, laporan dari polisi. Laporan ini bisa berasal dari pengaduan, bisa diketahui langsung oleh polisi dari masyarakat dan segala macam. Kemudian melakukan penyelidikan. Selanjutnya, dari proses penyelidikan awal ini, surat perintah penyidikan dan pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangkanya, kepada saksi-saksinya, kepada ahlinya, melakukan gelar perkara dan segala macam. Kemudian dari proses pemeriksaan ini menetapkan tersangka. Setelah ditetapkan menetapkan tersangka bisa melakukan upaya paksa bila diperlukan dengan membuat berita acara, ini akan kita bahas hari ini. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, kalau kita lihat pada prinsipnya seorang penyidik itu dijelaskan dalam KUHP, penyelidik pasal 1 ayat 4, pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kemudian penyidik pasal 1 ayat 1, junto pasal 6 disebutkan adalah pejabat Polri atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian ada penyidik pembantu, junto pasal 10, pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi penyidik ini dibantu oleh penyidik pembantu. Dan penyidik itu bukan hanya pejabat Polri, tapi juga ada PPNS, pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Jadi kalau untuk tindak pidana khusus tertentu, bisa jadi penyidiknya itu bukan hanya Polri. Bisa jadi penyidiknya adalah penyidik KPK, misalnya untuk tindak pidana korupsi. Penyidik lingkungan hidup, misalnya kalau misalnya itu adalah tindak pidana lingkungan hidup. Penyidik di kehutanan, kalau itu terkait dengan kehutanan. Jadi ada banyak penyidik pegawai negeri sipil yang diatur oleh undang-undang khusus yang memiliki juga kewenangan terkait dengan penyidikan tadi. Proses yang tadi sudah kita sebutkan itu, untuk tindak pidana umum, semua ketentuan yang ada di KUHP, secara umum penyidiknya adalah Polri. Tetapi untuk tindak pidana khusus, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP itu banyak menyatakan beberapa penyidik-penyidik lain di luar Polri. Nah, selanjutnya kita lihat apa syarat untuk menjadi penyidik. Kalau kita lihat pada ketentuan yang ada di PP dan juga Permenkumham, pada prinsipnya syarat kepangkatan itu serendah-rendahnya Inspektur 2 Polisi dan berpendidikan minimal S1, bertugas di bidang fungsi penyidikan minimal 2 tahun. Jadi ini sudah termasuk pejabat polisi yang senior. Kualifikasi keahliannya dia harus sudah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, dan kondisi fisik dan moralnya harus sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Namun, kemudian dijelaskan juga bahwa dalam hal tidak ada, dapat ditunjuk dalam artian nggak ada polisi di daerah tersebut, misalnya di Polsek Pauh. Polsek Pauh mungkin misalnya nggak ada pejabat penyidik yang memiliki kualifikasi S1 dan sudah bertugas minimal 2 tahun di fungsi penyidikan dan sudah lulus dan mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse, maka dimungkinkan polisi yang berpangkat Inspektur 2 yang lain atau kepala sektor kepolisian berpangkat bintara di bawah Inspektur 2 karena jabatannya menjadi penyidik. Jadi pada prinsipnya kalau memungkinkan syaratnya sebagaimana diatur dalam PP, yaitu itu tadi, dia Inspektur 2 dan berpendidikan S1. Namun kalau nggak ada, dimungkinkan karena kepangkatannya dia menjadi penyidik. Karena memang polisi kita masih belum merata di seluruh Indonesia memiliki kualifikasi yang sama gitu. Jadi bisa jadi nggak S1, tapi dia karena kepangkatannya sudah cukup tinggi, maka memungkinkan untuk menjadi penyidik.
Kemudian penyidik pembantu. Penyidik pembantu itu penyidik dengan syarat kepangkatan lebih rendah dari penyidik biasa, namun memiliki spesialisasi di bidang reserse kriminal. Pangkatnya itu Brigadir 2 Polisi, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas di bidang penyidikan minimal 2 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Jadi terkait dengan sehat jasmani dan rohani ini memang sangat penting dimiliki oleh petugas kepolisian karena dia memiliki kewenangan yang cukup besar terkait dengan upaya paksa misalnya. Dia berwenang untuk memiliki senjata api misalnya. Kalau dia mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal, senjata api dan kewenangan upaya paksa yang dia miliki bisa disalahgunakan sehingga justru merugikan masyarakat secara luas. Jadi memang harus memiliki kemampuan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Dan memang untuk polisi agar dia dapat memiliki senjata pistol itu nggak semua polisi. Memang polisi yang sudah melalui proses evaluasi psikologis yang baik. Jadi tidak semua polisi diberikan senjata api, hanya polisi yang memiliki persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Gitu. Nanti kalau dia misalnya secara psikologis nggak stabil, dia bisa aja nembak diri dia sendiri, nembak orang lain secara brutal. Jadi memang polisi yang memiliki senjata api adalah polisi yang sudah memiliki proses evaluasi yang cukup panjang. Kemudian penyidik PNS. PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Nah, misalnya penyidik tadi kehutanan atau BNN, penyidik BNN untuk narkotika dan psikotropika, dan banyak lagi penyidik-penyidik PPNS yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Jadi tidak hanya polisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, tapi juga PPNS di lingkungan kementerian tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, kewenangan dari penyelidik itu proses penyelidikan, berarti dia kewenangannya itu kewenangan karena kewajibannya sebagai penyelidik, menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, dan menanyakan dan memeriksa tanda pengenal, mengadakan tindakan lain menurut hukum. Kewenangan atas perintah penyidik melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret orang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Keras sama ayah dong. Sorry ya, itu ibu-ibu beranak begitu lagi kuliah anaknya minta beliin permen. Terus melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret orang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Jadi pada prinsipnya si penyelidik itu dia punya kepangkatan yang lebih rendah dari penyidik. Dia nggak punya kewenangan upaya paksa. Dia nggak bisa tuh misalnya memeriksa atau menyita surat orang, menyita ya. Kalau melakukan pemeriksaan itu dimungkinkan kalau memang dia hanya diperintahkan oleh penyidik. Nah, penyidikan untuk upaya paksa, ada beberapa bentuk upaya paksa yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Sebenarnya KUHP itu tidak menggunakan istilah upaya paksa, jadi nggak ada istilah. Kalau Anda cari di KUHP, Anda mau cari kayak gimana pun tuh nggak ada istilah upaya paksa, itu nggak ada. Dia tidak menggunakan istilah upaya paksa maksudnya. Ada 6 bentuk upaya paksa yang dijelaskan oleh KUHP, yaitu pertama penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan badan, kemudian pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Ini ada 6 bentuk upaya paksa yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum. Dia dikatakan sebagai upaya paksa karena sifatnya memang memaksa dan membatasi kemerdekaan seseorang, baik terhadap kebebasannya, atau terhadap properti seseorang, ataupun terhadap privasi orang. Jadi, pada prinsipnya, kalau kita punya mobil itu kan kita berhak untuk menggunakannya sesuka hati kita, kalau itu mobil kita sendiri. Tapi kemudian dengan adanya
penyitaan oleh polisi, maka kita tidak lagi memiliki kewenangan untuk menggunakan mobil tersebut. Jadi membatasi kemerdekaan seseorang terhadap kebebasannya. Kebebasan misalnya dia ditangkap. Kalau ditangkap, maka dia atau ditahan. Pada prinsipnya dia kan nggak bisa kemana-mana. Dia bisa ditahan di rumahnya, nggak boleh keluar dari rumahnya, atau dia tahanan kota, nggak boleh keluar dari kota tersebut, dan segala macam. Jadi pada prinsipnya membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dalam kondisi COVID ini kita juga dibatasi kemerdekaan kita nggak sih? Kita nggak boleh kemana-mana juga. Jadi meskipun ini bukan upaya paksa dari aparat penegak hukum, tapi ini adalah upaya paksa dari negara untuk memaksa kita tidak melakukan aktivitas sebagaimana sebebas-bebasnya, kemerdekaan sebebas-bebasnya, demi kebaikan masyarakat juga sebenarnya. Terus terhadap properti, kepemilikan, maupun privasi. Privasi misalnya pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat kan misalnya surat cintanya Renaldi gitu diperiksa sama polisi. Berarti privasinya ketahuan dok nanti gitu. Jadi pada prinsipnya ada hal-hal yang sebenarnya bersifat pribadi yang terpaksa harus diberikan kepada negara karena memang ada hal-hal terkait dengan kepentingan hukum di situ. Selanjutnya filosofi upaya paksa. Karena memang dia itu adalah sebuah upaya yang dipaksakan, berarti dia pasti melanggar HAM. Sehingga penggunaan upaya paksa itu sedapat mungkin harus dihindari. Dan penanggulangan kejahatan harus beriringan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dan pelaksanaan upaya paksa itu haruslah melalui proses hukum acara pidana yang sebagaimana diatur undang-undang. Harus sesuai dengan due process of law. Jadi karena tadi misalnya kita dilakukan penggeledahan badan, misalnya perempuan, supposedly yang harus melakukan pemeriksaan penggeledahan badan itu juga adalah petugas polisi yang perempuan. Dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian juga harus sesuai dengan hukumnya. Kalau misalnya penahanan itu hanya boleh 1 kali 24 jam, ya harus 1 kali 24 jam. Kalau melakukan penyitaan itu harus dengan surat perintah penyitaan, harus dengan surat perintah penyitaan, tidak bisa semena-mena. Gitu. Jadi pada prinsipnya, dalam melakukan upaya paksa itu ada proses yang sudah diatur oleh undang-undang yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Nggak bisa menggunakan upaya paksa semena-mena, karena memang pada prinsipnya upaya paksa itu sangat melanggar hak asasi manusia. Nah, sekarang kita masuk ke upaya paksa yang pertama, yaitu penangkapan. Nih, Anda lihat nih, ada polisi pakai senjata pula, kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana, yang diduga melakukan tindak pidana. Kalau kita lihat definisinya itu bisa kita temukan dalam pasal 1 angka 20 KUHP. Dinyatakan bahwa penangkapan itu adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, penangkapan itu adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Dan sementara waktu berarti nggak selama-lamanya dia bisa ditahan. Dia nggak ditangkap, dia hanya dalam jangka waktu tertentu. Dan itu di penangkapan itu bisa dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Tersangka itu berarti dia masih dalam level penyidikan. Terdakwa itu berarti dia sudah ada di level penuntutan dan juga pengadilan. Dan pada level mana saja penangkapan itu bisa dilakukan menurut undang-undang, bisa mulai dari tahap penyidikan, mulai dari tahap penuntutan, maupun pada saat peradilan. Jadi penangkapan itu dimungkinkan juga pada saat peradilan. Jadi nggak mesti pada penyidikan, bisa dalam semua level hukum acara pidana. Dan dia harus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nggak bisa asal-asalan melangkap orang tuh nggak bisa. Harus ada ketentuan hukum yang dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Terkait dengan lamanya, kata undang-undang di pasal 1, pasal 19 angka 1, maksimal itu 1 hari, itu 1 kali 24 jam. Jadi, ketika seseorang ditangkap, dia hanya boleh 1 kali 24 jam ditangkapnya. Nggak bisa lebih daripada itu. Kecuali kemudian polisi menetapkan dia jadi tersangka dan kemudian dia perlu ditahan, nah itu berbeda lagi ceritanya. Yang berwenang melakukan penangkapan itu menurut pasal 16 KUHP yaitu dalam tahap penyelidikan, memungkinkan penyelidik melakukan penangkapan atas perintah penyidik. Kemudian dalam tahap penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu yang berwenangnya.
Syarat penangkapan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, yaitu pasal 17 KUHP menyatakan diduga keras melakukan tindak pidana dan ada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu kemudian dijelaskan juga dalam putusan MK bahwa itu haruslah 2 alat bukti. Nah, jadi orang ditangkap itu nggak bisa tiba-tiba ditangkap aja tuh nggak bisa. Harus sudah ada bukti permulaan yang cukup, dan kalau memang dia diduga melakukan tindak pidana. Kalau misalnya polisi masih berpikir dia itu jadi saksi, nggak bisa ditangkap. Nggak bisa orang itu ditangkap kalau misalnya memang dia bukan diduga melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup haruslah 2 alat bukti. Jadi either ada saksi, atau ada petunjuk atau surat, jadi harus ada 2 alat bukti yang memang menunjang keyakinan dari penyidik bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Nah, ini kira-kira bentuk prosedur penangkapannya, pasal 18 sampai 19 KUHP. Surat perintah penangkapan, nih ada suratnya, jadi orang ditangkap itu harus ada surat perintah penangkapannya. Dikasih tahu pertimbangannya adalah bla bla bla, dasar hukumnya, kemudian diberitahukan kepada nama pangkat jabatan terampil melaksanakan penangkapan atas nama tersangka. Jadi orang yang diberikan surat perintah penangkapan itu dijelaskan siapa. Kemudian yang mau ditangkap itu siapa. Kemudian dia diduganya melakukan apa untuk melakukan penggeledahan badan atau pakaian tersangka. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal sekian-sekian. Jadi pelakunya siapa, kemudian detail pelakunya siapa, nanti jangan salah tangkap. Yang dibilang gazian nanti ternyata gazian yang lain yang ditangkap. Harus detail juga gazian-gazian yang lahir tanggal berapa, laki-laki atau perempuan dan segala macam. Kemudian disangkakan perbuatannya apa. Kemudian perintah penangkapannya itu kapan. Pejabat yang diperintahkan siapa. Jadi jelas. Dilakukan oleh petugas kepolisian, memperlihatkan surat tugas penangkapan. Jadi surat perintah penangkapan itu harus jelas identitasnya, alasan penangkapannya kenapa, kemudian uraian singkat dari tindak pidananya. Kemudian tembusan dari surat perintah itu diberikan kepada keluarga. Nah, jadi ketika misalnya teman Anda ditangkap oleh polisi, maka dia harus terlebih dahulu, kalau dia misalnya konsult ke Anda sebagai mahasiswa fakultas hukum, ini prosedurnya, dia haruslah dilakukan oleh polisi, nggak bisa oleh orang lain. Kemudian dia harus memperlihatkan surat penangkapan. Kemudian dia harus juga, kalau dia dilakukan oleh petugas polisi, maka minta ID polisinya. Terus juga surat perintah penangkapannya mana? Baca surat perintah penangkapannya. Apakah memang penangkapan yang dilakukan surat perintahnya atau misalnya penggeledahan misalnya, harus jelas. Kemudian di samping terhadap si tersangka, juga kepada keluarga ditembuskan surat perintah penangkapannya. Kemudian selanjutnya adalah larangan penangkapan. Pasal 19 ayat 2 KUHP, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Nah, kalau kita ingat lagi pelajaran hukum pidana di buku kedua itu kan menjelaskan tentang tindak pidana kejahatan, dan buku ketiga itu menjelaskan tindak pidana pelanggaran. Bedanya terkait dengan beratnya sanksi pidana antara kejahatan dengan pelanggaran. Pelanggaran biasanya adalah tindak pidana yang tidak terlalu berat dengan sanksi yang tidak terlalu berat, sehingga menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, untuk pelaku pelanggaran itu nggak perlu ditangkap. Kecuali orangnya bandel, udah 2 kali dipanggil nggak datang-datang, ya udah ditangkap silahkan. Jadi pada prinsipnya karena dia adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap suatu perbuatan yang dianggap oleh negara tidak terlalu berat, maka mungkin dia nggak jahat-jahat banget lah mungkin gitu ya. Jadi seharusnya dia datang. Tapi kalau dia nggak datang-datang ya boleh ditangkap akhirnya. Nah, itu terkait dengan penangkapan terhadap tersangka. Selanjutnya, penahanan. Pada prinsipnya sama-sama mengekang kemerdekaan, kebebasan seseorang secara fisik untuk melakukan perbuatan di luar
perbuatan fisik yang dia inginkan. Penahanan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk penghukuman atau bertujuan untuk menghukum atau cicilan dari penghukuman. Dan seluruh masa penahanan itu harus dikompensasi dalam bentuk pengurangan pemidanaan atau kompensasi lainnya. Dan tidak boleh membahayakan kesehatan dan keselamatan dari tersangka atau terdakwa. Jadi penahanan itu pada prinsipnya nggak boleh dianggap oleh si penegak hukum sebagai bentuk ya udah nih orang pasti salah nih, dicicil aja tindak hukumannya dulu dalam bentuk penahanan. Enggak. Tujuan penahanan bukan itu. Nanti akan kita lihat tujuannya apa. Jadi tujuannya bukan untuk bentuk penghukuman terhadap si tersangka atau terdakwa. Dan ketika seseorang ditahan, maka dia akan dikompensasi sebagai bentuk pengurangan pemidanaan. Jadi biasanya hakim akan menyatakan dalam putusannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan 10 tahun penjara, dikurangi masa tahanan. Misalnya dari proses awal dia ditangkap itu, ditangkap, ditahan, dari penyidikan, penuntutan, kemudian peradilan, itu misalnya dia sudah ditahan selama 3 bulan. Berarti 10 tahun dikurang 3 bulan. Jadi pada prinsipnya proses penahanan itu akan dikompensasi dengan pengurangan pemidanaan di akhir dari proses tersebut. Dan prinsip lainnya adalah nggak boleh membahayakan kesehatan dan keselamatan dari tersangka atau terdakwa. Jadi kalau misalnya polisi menahan seseorang, ya dikasih makan lah tuh orang gitu. Jangan nggak dikasih makan. Atau kalau dia sakit, ya harus diantarkan ke rumah sakit, harus dicarikan dokter. Jadi intinya proses penahanan itu tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan dari tersangka. Selanjutnya diatur dalam pasal 1 ayat 21 KUHP bahwa, coba Esania dibacain Esania. Iya, Bu. Ya, pasal 121 KUHP Esania. Baca, Bu. Ya. Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oke, apa bedanya penahanan dengan penangkapan tadi, Sania? Kalau dari definisi ini. Kira-kira. Kalau penangkapan tuh, Bu, tersangka atau terdakwanya tuh bila buktinya cukup kuat, jadi penyidik atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara undang-undang ini, Bu. Kalau penangkapan itu, terus kalau penahanan? Kalau penahanan tuh tempat penempatan tersangkanya, Bu, untuk ditahannya. Nah, kalau pada prinsipnya kalau penangkapan itu kan membatasi kemerdekaan. Dua-duanya sama-sama membatasi kemerdekaan sebenarnya. Tapi kalau penangkapan, dia kan prosesnya cuma sebentar, 1 kali 24 jam. Sehingga dia nggak ditempatkan di suatu tempat tertentu. Ketika dia sudah selesai ditangkap 1 kali 24 jam, ya either dia dilepaskan, atau dia kemudian dikeluarkan surat penetapan penahanan namanya. Sehingga dia kemudian akan ditahan. Kalau memang dengan dia dilakukan pemeriksaan, semakin banyak bukti-bukti yang menunjukkan dia memang melakukan tindak pidana, sehingga kemudian dia dikeluarkan penetapan penahanan. Jadi dalam waktu tertentu, di tempat tertentu, dia ditempatkan oleh penuntut umum atau oleh penyidik, ataupun dalam proses peradilan oleh hakim, di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan penangkapan yang pada prinsipnya hanya membatasi kemerdekaannya dalam 1 kali 24 jam tersebut saja. Siapa yang bisa melakukannya? Pada prinsipnya kompetensi dari penyidik, penyidik pembantu, ataupun penuntut umum dan juga jaksa. Sama seperti penangkapan juga pada prinsipnya sih. Kalau kita lihat di sini, yang berwenang melakukan penyidikan yang berwenang melakukan penahanan.
Dalam tahapan penyidikan, yang berwenang melakukannya itu adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik. Dalam tahapan penuntutan, yang berwenang melakukan penahanan itu penuntut umum. Dalam tahapan peradilan, yang berwenang adalah hakim. Dan syarat penahanan itu dijelaskan adalah syarat objektif menurut hukumnya apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan alat bukti yang cukup, sama kayak penangkapan. Kemudian dijelaskan juga pada pasal 21A ayat 4-nya untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun atau lebih kecil dari 5 tahun untuk tindak pidana tertentu saja. Dan syarat subjektif apabila si pelaku itu dikhawatirkan akan melarikan diri atau dia akan merusak barang bukti atau kalau dia mengulang tindak pidananya. Nah, jadi kalau misalnya kira-kira si tersangka ini cukup kooperatif misalnya, dan ada jaminan misal dari keluarganya bahwa ini orang nggak akan melarikan diri, maka pada prinsipnya ya kalau tidak diperlukan penahanan, nggak perlu dilakukan penahanan terhadap semua tersangka, hanya terhadap tersangka yang memenuhi syarat ini. Syarat objektifnya ini diduga keras melakukan atau memiliki bukti yang dia diduga keras melakukan tindak pidana dan ada alat bukti yang cukup menyatakan bahwa dia telah melakukan tindak pidana dan tindak pidananya memang tindak pidana yang dianggap berbahaya dengan ancaman pidana yang lebih besar daripada 5 tahun. Atau lebih kecil dari 5 tahun tapi kalau dia dikhawatirkan melarikan diri atau merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidananya maka sebaiknya dia ditahan aja. Tuh. Jadi, apa syarat untuk bisa melakukan penahanan? Pada prinsipnya, kalau si tersangkanya dikhawatirkan akan melarikan diri. Yang kedua, kalau dia dikhawatirkan akan merusak barang bukti. Yang ketiga, kalau dia akan mengulangi tindak pidananya. Itu baru orang ditahan. Kalau enggak, maka dia nggak perlu ditahan. Tata cara penahanan pada prinsipnya juga haruslah memiliki surat penetapan penahanan. Memperlihatkan surat perintah penahanan, penetapan hakim, identitas tersangka atau terdakwa, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan, dan tempat ditahannya di mana. Misalnya ditahan di Polsek Pauh, ditahannya di mana? Di Polda Metro Jaya misalnya. Jadi harus disebutkan dia akan ditahannya di mana dalam surat perintah penahanan tersebut. Kemudian memberikan tembusan surat perintah penahanan itu juga kepada keluarganya. Nah, kalau kita lihat dalam ketentuan undang-undang, penahanan itu bentuknya macam-macam. Ada penahanan di rumah tahanan negara, rutan, atau di tahanan rumah, penahanan di rumah, penahanan kota. Jadi pada prinsipnya exactly kayak namanya, kalau rumah tahanan negara berarti dia ditahan di rumah tahanan negara, ditempatkan di rumah tahanan negara. Kalau tahanan rumah berarti dia nggak boleh kemana-mana, di rumahnya aja. Kayak kita sekarang ini. Kita sekarang ini kan nggak boleh kemana-mana kan, kecuali yang bandel-bandel. Kecuali ada kepentingan yang urgent. Jadi ada pengecualiannya, tapi pada prinsipnya orang yang tahanan rumah itu nggak boleh kemana-mana, hanya di rumahnya aja, selama jangka waktu yang ditentukan oleh aparat penegak hukum. Penahanan kota juga seperti itu, dia hanya boleh di dalam kota saja, boleh di dalam kota kemana aja, pergi kuliah boleh, pergi shopping boleh, selama masih di kota yang sama. Gitu. Jangka waktu penahanan ini berbeda-beda untuk setiap tahapan hukum acara pidana. Kalau kita lihat dalam KUHP itu, proses penahanan itu cukup panjang. Kalau kita lihat di penyidik, tahap penyidik itu lama penahanan itu adalah 20 hari. Bisa mendapatkan perpanjangan pertama dengan persetujuan dari JPU selama 40 hari. Kemudian perpanjangan kedua itu persetujuan juga dari KPN, Kepala Pengadilan Negeri di mana tempat dia dilakukan penyidikan. Itu 30 tambah 30 hari. Berarti bisa perpanjangan kedua dan ketiga.
Kemudian kalau diakumulasi, maka pada tahapan penyidikan ini, proses seseorang itu bisa ditahan adalah 120 hari. Untuk penyidikan saja. 120 hari, berarti itu sekitar 3 bulan. Kemudian di tahap penuntutan, penuntut umum itu bisa menahan seorang terdakwa itu 20 hari, dengan perpanjangan pertama dari persetujuannya harus dari KPN, Ketua Pengadilan Negeri, 30 hari. Perpanjangan kedua itu adalah 30 tambah 30 hari, dan kalau perlu diperpanjang lagi 30 hari. Berarti total adalah 110 hari untuk tahapan penuntut umum. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri boleh menahan seorang terdakwa itu 30 hari, kemudian bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sebanyak 60 hari, kemudian bisa diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Tinggi 30 tambah 30 hari. Jadi totalnya di Pengadilan Negeri itu 150 hari. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi. Hakim Pengadilan Tinggi itu bisa menahan seorang terdakwa 30 hari, kemudian bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu selama 60 hari, kemudian bisa juga diperpanjang lagi oleh Mahkamah Agung 30 tambah 30 hari. Jadi totalnya di Pengadilan Tinggi seorang terdakwa itu bisa ditahan 150 hari. Hakim Agung dalam hal melakukan penahanan terhadap seorang terdakwa itu adalah 50 hari, kemudian bisa diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung 60 hari, kemudian bisa diperpanjang lagi 30 tambah 30, jadi 170 hari. Kalau di total semuanya itu 700 hari. 700 hari itu berapa tahun? Bagian, 700 hari itu berapa tahun bagian? Sekitar 4 tahunan, Bu. Mana kamu nih? 3 tahun. Tiga setengah. 2 tahun, Bu. Sekitar 2 tahun. 2 tahun lah, kamu gimana sih? Kamu cepet banget. Oh iya. Kamu pengen cepet-cepet lulus kayaknya. Kan setahun itu 365 hari. Berarti sekitar 2 tahun kurang lah. Ya kan? Jadi kalau kita total-total, seorang tersangka, terdakwa itu secara total sampai keluar putusan Mahkamah Agung itu dia bisa ditahan sekitar 700 hari atau sekitar 2 tahunan. Nah, untuk ketentuan ini ada pengecualiannya di pasal 29, yaitu seorang tersangka atau terdakwa yang memiliki gangguan fisik atau gangguan mental yang berat atau ancaman pidananya 9 tahun atau lebih. Jadi pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan cukup panjang tergantung kebutuhan dari perkara tersebut. Dan ini juga akan sangat melanggar HAM kalau misalnya dalam putusan pengadilan ternyata dia cuma ditahan 1 tahun tapi dia udah cuma dipidana 1 tahun tapi dia udah ditahan selama 2 tahun, gimana dong? Gitu. Jadi kadang-kadang juga proses penegakan hukumnya memberikan ketidakadilan bagi si tersangka atau terdakwa. Nah, dalam hal itu tadi, kalau misalnya terjadi hal-hal yang merugikan tersangka atau terdakwa, diatur pada pasal 30, pada prinsipnya apabila penahanan tidak sah atau tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk melakukan gugatan ganti kerugian. Misalnya dia salah ditetapkan sebagai tersangka, terus dia udah ditahan selama bertahun-tahun. Ternyata dia nggak salah gitu, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian kepada negara atas kesalahan tersebut. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya aparat penegak hukum salah, pun bisa diminta ganti kerugian kepada aparat penegak hukum, kepada negara, kalau merugikan masyarakat. Ini akan menarik kalau teman-teman punya sebuah kasus dan bisa diteliti dalam sebuah skripsi terkait dengan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang salah tangkap misalnya, atau salah putusannya kemudian menyatakan dia tidak salah misalnya, dan segala macam. Selanjutnya adalah penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini diatur pada pasal 31 KUHP. Coba tolong dibacain pasal 31 KUHP-nya, ya, Yuki. Tolong mic-nya dinyalain, Yuki.
Pasal 31 KUHP, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Oke, jadi artinya apa tuh Yuki? Artinya seorang tersangka terdakwa ini bisa melakukan permintaan kepada penyidik atau penuntut umum untuk menangguhkan penahanannya dengan syarat ada 2 jaminan, yakni jaminan orang dan jaminan uang. Oke. Nah, jadi sebenarnya, terima kasih Yuki, sebenarnya di Indonesia itu sudah diatur tentang bail system atau terkait dengan jaminan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Cuman sampai saat ini proses terkait dengan bagaimana mekanisme pembayaran uang jaminan itu nggak jelas, sehingga nggak transparan, tidak transparan, sehingga nggak jelas kapan misalnya orang itu bisa ditangguhkan penahanannya, dalam kondisi apa dia ditangguhkan penahanannya, apakah karena jaminan orang atau karena jaminan uang. Kalau kita lihat ke sistem bail system yang ada di Amerika itu sudah sangat rigid, jadi jelas kalau misalnya untuk tindak pidana sekian bail sistemnya pembayaran uang jaminannya sekian. Jadi di Indonesia ini model bail systemnya masih belum clear, masih samar, sehingga pelaksanaannya juga masih samar juga, abu-abu, nggak jelas gitu. Namun pada prinsipnya KUHP itu sudah memberikan penjelasan, sebenarnya seseorang tersangka atau terdakwa itu boleh aja nggak ditahan dengan dia melakukan proses permohonan penangguhan penahanan namanya, baik dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh pengacaranya, dengan jaminan, baik itu jaminan uang ataupun jaminan orang, ataupun tanpa jaminan sama sekali kalau memang menurut aparat penegak hukum permohonan tersebut bisa dikabulkan. Selanjutnya, yaitu penggeledahan. Penggeledahan ini kalau kita lihat di gambar ini ada petugas, ini kayak Kementerian Hukum dan HAM ya, dia melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah. Atau penggeledahan ke badan orang nih, kayak ini. Di lapas kayak ini, lapas terkait dengan narkotika kayak ini. Penggeledahan itu bentuknya jadi ada 2. Pertama adalah penggeledahan terhadap rumah atau penggeledahan terhadap badan atau pakaian orang. Coba tolong dibacain pasal 1 angka 17 dan pasal 1 angka 18 ini Asadel Fat. Kamu lagi di mana sih, di tempat gym ya? Bukan, di rumah. Pasal 1 ke kanan. angka 17 ya, Bu? Ya. Di tengahnya slide. Di mobilnya Kak. Kok bisa? Ini ada. Nah. Angka 17. Habisnya. Itu penggeledahan rumah adalah tindakan penyidikan untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Lalu untuk pasal 1 angka 18 itu penggeledahan badan, di mana tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Oke, jadi apa intinya penggeledahan rumah dan penggeledahan badan itu, Asadel? Kalau untuk penggeledahan rumah itu penyidik itu berwenang untuk masuki rumah untuk memeriksa adanya untuk penyitaan barang yang diduga dalam hal ini untuk untuk hal pidana itu. Lalu untuk penggeledahan badan ini diperiksa salah satu orang yang diduga ada benda-benda yang diduga keras ada di dalam badannya untuk disita dalam hal untuk pemeriksaan dalam pidana. Oke, jadi penggeledahan rumah itu pada intinya aparat penegak hukum memasuki rumah seseorang untuk melakukan atau tempat tertutup lainnya, bisa kantor, nggak mesti rumah dalam pengertian rumah sama kita tinggal, bisa juga kantor. Kantor itu dianggap bagian dari penggeledahan rumah meskipun nama yang digunakan dalam KUHP itu adalah rumah, tapi dia pada prinsipnya adalah keperbuatan penyidik ataupun penuntut umum ataupun pihak pengadilan untuk memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya.
Ya, misalnya kos-kosannya, atau tempat gym, atau sebuah properti dari warga masyarakat yang kemudian bisa dimasuki oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan. Dan atau dalam hal ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata, misalnya alat bukti kah, atau senjata untuk melakukan tindak pidana kah, sehingga perlu dilakukan penyitaan, maka langsung dilakukan penyitaan pada saat itu juga. Atau misalnya memasuki rumah untuk menangkap seorang tersangka, misalnya diduga misalnya tersangka itu bersembunyi di rumah orang lain, kemudian dengan adanya penggeledahan rumah dimungkinkan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang. Nah, kalau untuk penggeledahan badan, pada prinsipnya itu ya badan orang ya, atau pakaiannya yang melekat pada badan lah. Yang mana di badan tersebut atau di pakaian yang melekat pada badan seseorang itu terdapat benda-benda yang diduga keras, merupakan entah itu senjata untuk melakukan tindak pidana kah, atau alat bukti kah, dan segala macam. Sehingga dengan adanya penggeledahan rumah atau penggeledahan badan itu akan memberikan keyakinan kepada penuntut umum untuk bisa melakukan proses penuntutan kepada tahap selanjutnya, misalnya. Oke, selanjutnya tata cara atau prosedur untuk melakukan penggeledahan. Pertama itu harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Nah, jadi pada prinsipnya untuk bisa melakukan penggeledahan itu harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sama seperti penahanan juga. Kemudian harus ada 2 orang saksi apabila pemilik rumah menyetujui. Kalau misalnya pemilik rumah nggak setuju, maka bisa ditambahkan dengan Ketua RT dan Ketua RW-nya. Dan kemudian harus ada surat tugas dan surat perintah penggeledahan. Dari proses tersebut harus dibuatkan berita acara penggeledahan dalam jangka 2 hari, jangka waktu 2 hari dari waktu melakukan pemeriksaan dari proses melakukan penggeledahan tersebut, dan hasil dari penggeledahan tersebut disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah. Jadi kan misalnya nih, rumahnya Asadel ini kan rame banget orangnya. Saya nggak tahu emang penghuni rumahnya rame, emang dia lagi ada pesta atau lagi apa, tapi itu rame banget kan. Nah, ketika misalnya ada polisi datang ke sana mau melakukan penggeledahan rumah, kan dia minta izin dulu kan, minta izin dulu sama pemilik rumah. Ketika pemilik rumah nggak setuju, misalnya Asadel nggak setuju, saya nggak mau rumah saya digeledah gitu. Bisa nggak polisi tetap masuk? Bisa. Dia boleh masuk dengan paksa kalau misalnya dia membawa 2 orang saksi plus ketua RT dan RW, regardless pemilik rumah setuju atau nggak setuju. Kalau pemilik rumah setuju, maka hanya 2 orang saksi saja cukup. Bisa pemuka masyarakat di situ yang menyaksikan, ini mama kah atau ketua RT atau RW kah, 2 orang saksi intinya. Jadi nggak bisa tuh misalnya ada orang bilang saya melakukan penggeledahan, terus dia masuk nggak membawa saksi, saksi itu haruslah orang-orang yang ada di sekitar rumah kita untuk menyaksikan, jangan-jangan nanti polisinya naruh barang-barang yang seharusnya nggak ada di rumah kita misalnya. Jadi harus ada 2 orang saksi untuk proses melakukan penggeledahan tersebut. Kemudian kalau misalnya pemilik rumah nggak setuju, bisa dimasuki dengan bantuan ketua RT dan RW. Jadi tetap bisa dilakukan dengan bantuan dari pemuka masyarakat di situ. Kemudian harus ada surat tugas dan surat perintah penggeledahan, dan kemudian harus ada berita acaranya. Berita acara ini harus disampaikan kepada pemilik rumah. Jangan sampai nanti prosesnya dibilang ditemukan dalam berita acaranya disebutkan ditemukan pistol di bawah meja di sana rumah tersebut. Padahal pada saat proses penggeledahan nggak ada. Sehingga memang berita acaranya perlu disampaikan kepada pemilik rumah untuk dipastikan kebenaran dari proses tersebut. Gitu kira-kira. Selanjutnya, penggeledahan berkaitan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pada prinsipnya, setiap upaya paksa itu perlu izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Namun, kata undang-undang, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, menurut pasal 34 KUHP, pada halaman rumah, tempat lain di mana tersangka tinggal, berdiam atau berada, di tempat pidana dilakukan, tempat umum atau tempat lainnya. Kemudian di luar daerah hukum, pasal 39 KUHP, diketahui ketua pengadilan negeri di tempat pengadilan tersebut, di tempat akan melakukan penggeledahan, didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.
Nah, sebenarnya pada prinsipnya kan perlu ada penetapan atau surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penggeledahan. Namun dalam kondisi tertentu, kan aparat penegak hukum itu untuk mendapatkan izin itu butuh waktu panjang. Sehingga ketika keadaannya sangat mendesak, tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka dimungkinkan pada prinsipnya melakukan penggeledahan tanpa ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Apabila memang kondisi pada saat itu sangat mendesak. Misalnya tangkap tangan, misalnya dalam hal tangkap tangan kan nggak bisa minta izin Ketua Pengadilan Negeri dulu, keburu kabur orangnya kan. Sehingga dimungkinkan untuk melakukan proses penangkapan atau penahanan tanpa ada surat izin sepanjang memang ada alasan-alasan yuridis yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya kalau misalnya Hafiz ini dia adalah jaksa di Padang misalnya. Dia ingin melakukan penggeledahan terhadap rumah Renaldi di Bukit Tinggi. Bisa nggak? Bisa. Bisa, walaupun sebenarnya wilayah hukum tempat kerjanya Hafiz adalah Kota Padang, karena dia adalah penuntut umum di Kota Padang. Ketika dia ingin melakukan penggeledahan di kota lain, dimungkinkan. Sepanjang itu prosesnya diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri di tempat dia akan melakukan penggeledahan, yaitu di Bukit Tinggi, berarti surat izinnya dari Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Kemudian proses penggeledahan itu didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Berarti dibantu proses penggeledahannya oleh penyidik di wilayah hukum Bukit Tinggi. Jadi dimungkinkan penyidik dari wilayah hukum yang lain untuk melakukan penggeledahan atau upaya paksa di tempat yang di luar wilayah hukumnya sendiri. Pasal 35 KUHP, pengecualiannya, kecuali tertangkap tangan tidak diperkenankan memasuki ruangan di mana sedang berlangsung rapat MPR atau DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian ruangan di mana sedang berlangsung upacara keagamaan atau ibadah. Yang ketiga, ruangan di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. Nah, ini adalah proses-proses yang dianggap sakral, dalam pengertian proses ini dianggap tidak boleh diganggu apapun alasannya. Bahkan untuk alasan hukum seperti melakukan penggeledahan. Tunggu dulu proses itu selesai. Jadi kalau misalnya mau menahan seseorang yang sedang dalam beribadah, tunggu sampai proses beribadah itu selesai di masjid misalnya, atau di gereja misalnya, tunggu sampai proses itu selesai, baru orang itu ditahan. Nggak bisa kemudian digerebek itu masjidnya, kemudian dibubarkan, terus ditangkap, orang itu nggak boleh. Atau juga misalnya dalam rapat MPR, DPR, DPRD, DPD, itu juga dianggap sebuah proses yang cukup sakral dalam demokrasi, sehingga nggak boleh dihentikan hanya kalau ingin melakukan penangkapan. Atau juga dalam proses persidangan, kecuali misalnya tertangkap tangan. Kalau misalnya ada orang lagi mencuri di masjid, kalau ditunggu selesai dia keburu kabur, misalnya udah ditangkap aja, tertangkap tangan ceritanya ini, bukan karena proses yang umum. Jadi kalau tertangkap tangan boleh langsung dilakukan penangkapan atau penahanan. Selanjutnya penggeledahan badan. Penggeledahan badan ini kalau untuk penyidikan itu ada pedoman lapangan mengenai penindakan lampiran SK Kapolri tahun 2000, dilakukan terhadap tersangka. Penggeledahan badan dan pakaian terhadap tersangka perempuan dilakukan oleh petugas perempuan, memperhatikan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan. Penggeledahan terhadap rongga badan dilakukan dengan bantuan dokter atau paramedis. Nah, jadi sebagaimana tadi saya bilang bahwa proses penggeledahan terutama badan ini akan sangat rentan terhadap pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan. Kalau badan orang, itu kan ada bagian-bagian yang sensitif yang sebenarnya sangat nggak boleh dipegang oleh orang lain ya. Nah, ketika misalnya, bahkan misalnya sesama jenis pun gitu, laki-laki, Anda laki-laki, diperiksa oleh petugas laki-laki, digrepe-grepein sama petugas laki-laki kan juga nggak nyaman juga kan. Walaupun sama perempuan gitu. Jadi pada prinsipnya ketika aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan, dia tetap harus memperhatikan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan gitu. Jangan nanti grepe-grepe keterusan sama yang lain-lain. Walaupun sama laki-laki dan sama laki-laki ataupun perempuan sama perempuan.
Dan juga untuk penggeledahan yang berbahaya, kayak misalnya di mulut, hidung, atau lubang-lubang yang lainnya, you name it, itu harus dilakukan oleh aparat medis. Nggak bisa polisi sotoy gitu, ngeliat-ngeliat ininya, terus orang tuh luka, terus jadi malah sakit, itu justru nggak menghormati hak asasi manusia juga. Jadi ketika misalnya proses penggeledahan badan atau pakaian itu dilakukan, maka nilai-nilai kesusilaan kesopanan itu harus dijunjung tinggi. Jadi bisa jadi nanti Anda misalnya melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika penggeledahan badan. Itu bisa kalau misalnya memang bisa dibuktikan. Atau misalnya penggeledahan rongga badan yang membahayakan yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh aparat medis, kemudian dilakukan oleh polisi sehingga terjadi mengganggu kesehatan dan segala macam, itu juga bisa dilaporkan. Tapi bukti itu penting sekali. Kalau misalnya nggak ada bukti ya sulit, apalagi kita melawan aparat penegak hukum kan. Jadi kalau tidak punya bukti, sebaiknya tidak Anda mencari penyakit. Selanjutnya penyitaan. Penyitaan ini didefinisikan pada pasal 1 angka 16 KUHP. Tolong Muhammad Yasir bisa dibantu pasal 1 angka 16 KUHP. Pasal 1 angka 16 KUHP. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi apa itu penyitaan, Yasir? Tindakan untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya, di bawah penguasaan benda itu. Mengambil alih berarti kan kepemilikannya diambil alih. Kalau menyimpan di bawah penguasaannya, kemudian penguasaannya diambil alih. Kalau misalnya penguasaannya diambil alih, berarti misalnya mobil dipindahkan ke kantor polisi. Tapi kalau misalnya rumah, mungkin sertifikat rumahnya diambil atau disegel rumahnya. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, itu apa ya, Sir? Contohnya? Contoh benda bergerak seperti mobil mungkin ya Bu ya. Ya, mobil, handphone, motor. Yang tidak bergerak mungkin seperti surat itu. Rumah, tanah, apartemen, kantor. Ya, terus kalau berwujud atau tidak berwujud? Berwujud seperti uang itu. Benda berwujud uang. Kalau nggak berwujud, cintaku padamu. Yang nggak berwujud apa? Contohnya? Hutang mungkin Bu. Hutang atau piutang, iya. Atau misalnya hak kekayaan intelektual, itu adalah kekayaan tidak berwujud yang bisa disita juga oleh negara untuk kepentingan hukum. Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi pada prinsipnya yang mengalasnya adalah kepentingan untuk pembuktian. Pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi kalau misalnya itu barang sitaan nggak ada kepentingannya untuk pembuktian di persidangan, nggak boleh disita oleh negara. Kecuali memang itu adalah barang-barang yang dianggap digunakan pada saat persidangan nanti. Jadi misalnya dia adalah barang yang terkait dengan tindak pidana, tapi nggak perlu untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Itu nggak perlu disita. Meskipun misalnya terkait. Jadi memang yang disita itu adalah barang-barang untuk kepentingan pembuktian pada saat persidangan nantinya. Jadi disitanya mulai dari saat penyidikan boleh, saat penuntutan boleh, tapi yang barang itu pasti diperlukannya pada saat proses peradilannya di depan hakim. Ini loh Pak Hakim barangnya, ini loh komputer yang digunakan untuk melakukan hacking dari kegiatan tersebut misalnya gitu. Selanjutnya, tata cara atau prosedur dari penyitaan, sama seperti upaya paksa lainnya, dia haruslah dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian dia haruslah ada suatu proses
perlakuan khusus terhadap benda sitaan. Misalnya, kalau mobil disita, kan harus dipanasin terus nggak sih? Kalau mobil itu, terus disita terus rusak, pas selesai udah nggak bisa dipakai lagi mobilnya, kan kasihan juga orang kan. Jadi memang harus ada benda-benda yang kalau misalnya harus dirawat, ya dirawat oleh si pihak aparat penegak hukum yang melakukan penyitaan. Membungkus atau menandai benda sitaan. Jadi jangan sampai nanti benda sitaan punyanya Hafiz, punyanya Yuki, salah penamaan gitu, tertukar. Nanti tadinya Yuki punya emas 50 kilo, terus si Hafiz cuma punya 20 kilo, misalnya tertukar, kan rugi Yukinya. Jadi harus ditandai dengan benar mana yang punya tersangka A, mana yang punya tersangka B. Jadi tidak terjadi penukaran alat bukti. Kemudian membuat berita acara penyitaan, sama seperti semua upaya paksa lainnya. Juga harus ada surat tugas dan surat perintah penyitaan, kemudian mengembalikan benda sitaan yang tidak terkait. Tadi, kalau misalnya memang tidak ada kepentingan untuk tetap menyita barang tersebut dalam proses nanti di pengadilan, dalam proses peradilan, maka barang sitaan itu harus dikembalikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Kadang-kadang benda sitaan itu bukan cuma milik si pelaku doang, kadang-kadang juga milik korban. Misalnya dompetnya Yuki yang dicuri oleh Yasir misalnya, itu dompet juga tetap dibawa sampai ke pengadilan. Jadi bukan cuma barang milik si tersangka doang yang disita, tapi juga barang milik korban. Sehingga memang kalau misalnya tidak terlalu penting untuk ada dalam proses hukum acara pidana, maka barang-barang tersebut harap dikembalikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini juga menjadi permasalahan nih terkait dengan benda-benda sitaan ini. Karena kadangkala si korban kan sebenarnya nggak pengen juga si barang dia itu disita terus sampai lama, karena dia juga butuh barang itu digunakan dengan cepat. Itu sering menjadi permasalahan terkait dengan kepastian hukum dan juga keadilan bagi korban, karena barang-barang ini harus dibawa ke pengadilan sampai selesai. Atau misalnya barang itu punya pihak ketiga. Misalnya Yasir ini minjem mobilnya Herlin. Kemudian mobilnya Herlin ini dipakai untuk melakukan pencurian di rumah orang. Sehingga mobil Herlin ini harus disita oleh polisi. Padahal Herlin kan nggak tahu apa-apa. Mobilnya dipinjam oleh Yasir. Kemudian yang sebenarnya bersalah itu Yasir. Mobil saya kan nggak ada urusannya Pak Polisi, tapi disita. Nah, jadi ada juga pihak ketiga yang nggak ada kaitan dengan tindak pidana, tapi kemudian harus mengalami permasalahan ketika barang-barangnya disita oleh kepolisian. Ini juga masih menjadi permasalahan dalam proses hukum beracara. Selanjutnya, pengecualian terhadap proses-proses tersebut di atas. Dalam keadaan perlu dan mendesak, jadi sebagaimana proses upaya paksa yang lainnya, pada prinsipnya terkait dengan izin itu bisa dikecualikan. Kalau misalnya memang itu proses yang sangat mendesak, yang nggak bisa menunggu izin dari ketua pengadilan, sehingga upaya paksanya bisa dilakukan at that very moment, tanpa menunggu izin dari ketua pengadilan. Namun tetap dimintakan nanti setelah proses upaya paksanya selesai. Kemudian hanya terhadap benda bergerak dan harus, ini maksudnya dalam keadaan perlu dan mendesak, hanya dapat digunakan untuk benda bergerak. Kalau benda nggak bergerak kan nggak ada urgensinya. Benda itu kan nggak akan kemana-mana gitu. Tapi kalau benda bergerak kan bisa disembunyikan, bisa dihilangkan. Jadi memang kepentingannya itu sangat mendesak. Itu dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan tanpa adanya izin dari ketua pengadilan negeri. Dan ketika proses itu dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri karena kondisi mendesak dan perlu tersebut, setelah selesai harus dimintakan dilaporkan ke ketua pengadilan negeri. Bukan lagi meminta izin, penetapan izin, tapi pemberitahuan. Kemudian dalam hal tertangkap tangan, kemudian khusus ketua pengadilan negeri untuk meminta surat atau tulisan yang perlu atau dirahasiakan sepanjang bukan rahasia negara. Nah, jadi dalam hal ini
Dalam hal ini pada prinsipnya ketika surat-surat itu adalah surat yang perlu dirahasiakan, atau misalnya terkait dengan kekayaan seseorang di bank, misalnya informasi perbankan, itu kan adalah informasi yang harus dirahasiakan oleh perbankan. Itu bisa dimintakan izinnya kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan informasi tersebut sepanjang memang untuk kepentingan hukum. Jadi kecuali untuk rahasia negara itu nggak bisa dimintakan izinnya. Jadi pada prinsipnya semua hal yang ada di diri kita sebagai warga negara itu kalau untuk kepentingan hukum itu harus bisa diserahkan. Artinya gini, entah itu rahasia kita, entah itu kekayaan kita, entah itu conversation kita dengan orang, itu bisa diketahui oleh negara kalau itu untuk kepentingan hukum. Jadi pada prinsipnya tidak ada privasi bagi warga negara ketika itu untuk kepentingan hukum. Bukan kepentingan segelintir orang ya, tapi kepentingan hukum. Selanjutnya, tanggung jawab atas benda sitaan. Ini tadi, tanggung jawab benda sitaan itu adanya pada rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rukbasan. Tanggung jawabnya itu tanggung jawab fisik, benda sitaan itu petugas yang menyimpan, tanggung jawab yuridisnya itu pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Maksudnya gini, misalnya mobil itu disita. Setelah disita, dia disimpan di rubasan tadi. Rubasan. Secara fisik, yang yang bertanggung jawab terhadap benda tersebut adalah pihak rubasan. Tetapi secara yuridis dalam hukum yang bertanggung jawab terhadap benda sitaan itu adalah pejabat yang menitipkannya di rubasan. Jadi misalnya itu adalah benda sitaan dalam tahapan penyidikan. Berarti penyidiknya Hafiz misalnya, Hafiz menitipkan mobil Yasir di rubasan. Secara fisik, rubasan memiliki kewajiban untuk menjaga mobil tersebut, entah itu dicuri oleh petugas rubasan, entah itu dicuri oleh orang lain, tapi secara fisik yang memiliki kewenangan untuk menjaga barang tersebut adalah pihak rubasan. Tapi secara yuridis, secara hukum, barang tersebut dipertanggungjawabkan oleh Hafiz sebagai penyidik yang menitipkan barang tersebut di rubasan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya barang itu hilang, si tersangka taunya barang itu adanya di penyidik. Yang bertanggung jawab kalau hilang adalah penyidik, yaitu Hafiz. Tapi secara fisik yang melakukan pengelolaan terhadap barang tersebut adalah rubasan. Nah, tapi terkait dengan juga pelaksanaannya, rubasan ini punya keterbatasan dalam hal penyimpanan barang-barang. Apalagi barang-barang yang besar. Kalau barang-barangnya kecil kayak emas atau yang kecil-kecil lah, itu mungkin tempatnya cukup besar. Tapi kalau barangnya besar itu tuh sulit untuk dilakukan penahanan. Jadi rubasan pun memiliki keterbatasan dalam melakukan penyimpanan sehingga kadang-kadang asal-asalan penyimpanan barang-barang itu. Terakhir terkait dengan upaya paksa yaitu pemeriksaan surat. Tolong dong siapa ya? Herlin. Pemeriksaan surat Herlin. Ya, Bu. Tolong dijelaskan terkait dengan pasal 47 ayat 1 tentang definisi dari surat, pemeriksaan surat. Pasal 47 ayat 1 ya, Bu? Ya. Pasal 47 ayat 1. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, atau pengangkutan. Jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat, mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Oke, jadi dari definisi itu apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan pemeriksaan surat, Herlin? Yang disimpulkan itu, penyidik itu berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos, Bu. Yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Ya, berhubungan dengan perkara pidana.
Kan nggak bisa dia kepo-kepo aja, apa ciri paket orang, apa, kan nggak bisa. Harus adalah sebuah surat ataupun barang dari pengangkutan yang dicurigai sebagai ada kaitannya dengan perkara pidana. Dan juga harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk bisa melakukan penyitaan surat tersebut. Meminta kepada pihak terkait untuk menyerahkan surat dimaksud dan diberi tanda terima, dikembalikan dengan cap telah dibuka oleh penyidik dan membuat berita acara dari proses tersebut. Jadi kalau misalnya nih suratnya Herlin kepada Renaldi misalnya dibuka oleh polisi, terus ternyata cuma surat cinta doang gitu. Itu ditutup lagi, tapi ditulis telah dibuka oleh penyidik. Jadi tahu bahwa surat ini udah dibaca penyidik gitu. Jadi pada prinsipnya kalau surat kita sudah dibuka terus ternyata tidak ada kaitannya terus dikembaliin, dia akan ditulis setelah dibuka oleh penyidik. Terus meminta kepada pihak terkait untuk menyerahkan surat dimaksud dan diberi tanda terima. Jadi kalau misalnya dibuka, diserahkan kepada pihak pos misalnya, diambil oleh penyidik A. Kemudian kalau misalnya nanti yang bersangkutan bertanya kepada pos, Pak Pos, surat saya kok nggak nyampe-nyampe, dia akan menyerahkan tanda terima tersebut, bahwa surat tersebut diambil oleh penyidik, dan membuat berita acara dari proses tersebut. Nah, itu tadi. Selanjutnya adalah, ini sebenarnya bukan upaya paksa yang diatur dalam KUHAP, tapi ini adalah upaya paksa yang diatur dalam undang-undang khusus, yaitu terkait dengan penyadapan. Penyadapan ini tidak diatur dalam KUHAP, tapi diatur dalam undang-undang yang misalnya korupsi, misalnya, di mana KPK dimungkinkan untuk melakukan penyadapan. Erat kaitannya dengan hak atas privasi sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar dan juga pasal 32 Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Haruslah penyadapan informasi secara sah atau lawful interception. Pada prinsipnya penyadapan itu nggak boleh. Penyadapan itu nggak boleh sepanjang memang penyadapan itu diperlukan untuk kepentingan hukum atau lawful interception. Lawful interception tidak hanya materinya, tapi juga formilnya, proses untuk melakukan penyadapan secara formil, misalnya surat izin, itu juga harus terpenuhi. Sehingga baik secara substansi, bahwa informasi yang disadap atau orang yang disadap itu memang ada kaitannya dengan tindak pidana, atau secara formil, proses untuk melakukan penyadapan juga harus lawful. Secara eksplisit itu dijelaskan terkait dengan penyadapan itu adalah menurut Undang-Undang Narkotika misalnya, kegiatan penyidik atau penyelidik dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan telekomunikasi. Itu kalau narkotika. Kalau Undang-Undang ITE menjelaskan terkait dengan penyadapan itu adalah mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan mencatat transmisi informasi dan transaksi elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan kabel seperti pancaran elektromagnetis atau radiofrekuensi. Jadi proses penyadapan itu bisa dengan jaringan ataupun dengan hardware atau dengan software-software tertentu. Jadi bisa bentuknya pembicaraan, berarti telepon atau pesan, email, WA, Telegram, atau jaringan telekomunikasi lainnya. Itu bisa disadap oleh aparat penegak hukum. Juga diatur dalam Undang-Undang tentang KPK, juga diatur dalam Undang-Undang tentang tindak pemberantasan korupsi, Undang-Undang telekomunikasi, TPPO, dan juga Badan Intelijen Nasional. Termasuk dalam penyadapan itu adalah pemasangan transmitter di ruangan atau kamar, misalnya memasang kamera tersembunyi misalnya, untuk mendengar atau merekam semua pembicaraan, pemasangan transmitter pada mobil atau barang atau orang, di badan orang, misalnya mau melacak keberadaannya dan segala macam. Ataupun bisa dilacak keberadaannya dengan teknologi tertentu, intersepsi internet, cloning pager, pelayanan singkat, SMS, fax, CCTV, pelacakan OSI tersangka, dan segala macam. Jadi pada prinsipnya semua teknologi yang bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh si tersangka atau orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana itu dimungkinkan oleh hukum.
Teknis penyadapan ini diatur dalam Permenkominfo tahun 2006 tentang teknis penyadapan terhadap informasi. Aparat penegak hukum haruslah mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi. Jadi misalnya Telkomsel, kalau misalnya pemiliknya adalah orang yang memegang Telkomsel, maka dia akan meminta kepada Telkomsel untuk dapat melakukan penyadapan atau perekaman terkait dengan pesan atau apapun itu kepada providernya berdasarkan SOP APH dan diberitahukan kepada Dirjen. Kemudian tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna komunikasi. Oke, itu upaya paksa. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan mengenai upaya paksa yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam suatu hukum acara pidana dalam rangka menemukan kebenaran material dari suatu perkara. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Cukup jelas? Izin Bu. Ya, Afifah. Tadi kan ada jenis-jenis penahanan, coba Bu. nyalain kameranya dong, biar teman-temannya bisa lihat mukanya Afifah. Yang mana sih Afifah itu, gitu kan, nggak semuanya kenal. Maaf, Bu, tadi kalau dinyalain kamera langsung keluar, Bu. Soalnya tadi gitu. sebagian datanya udah... Oh, ya udah. Apa? Kenapa Afifah? Ya, Bu. Jadi kan tadi ada jenis penahanan, Bu, yang 3 itu. Yang penahanan rumah, kota, sama rumah tahanan negara itu. Nah, itu klasifikasi untuk dia seorang itu ditahan, misalnya dia ditahan di penahanan rumah, itu berdasarkan apa, Bu? Tergantung dari aparat penegak hukumnya aja. Tergantung kebutuhan dari aparat penegak hukum untuk si pelaku itu. Misalnya kalau yang dikhawatirkan adalah dia melarikan diri misalnya, maka mungkin cukup tahanan kota aja. Jadi dia nggak bisa melarikan diri keluar kota. Kalau misalnya dia dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, mungkin dia harus tahanan di rumah tahanan. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan dari aparat penegak hukum dalam kasus tersebut. Apakah kira-kira dia bisa hanya tahanan rumah aja, atau tahanan kota aja, atau misalnya dia lagi hamil, kayak siapa tuh artis yang lagi masuk penjara itu yang lagi hamil, dia kan tahanannya tahanan kota kan, tahanan kota atau tahanan rumah. Pokoknya dia tadinya dia tahanan di rumah tahanan, tapi kemudian karena dia lagi hamil, maka dia dimungkinkan untuk tahanannya tahanan rumah atau tahanan kota gitu. Jadi tergantung dari aparat penegak hukum, apakah memang dia perlu dilakukan penahanan di rutan atau di kota atau hanya tahanan rumah gitu. Itu tergantung kebutuhan dari fakta-fakta hukum yang ada atau kebutuhan dari aparat penegak hukum. Gitu, Afifah. Jadi misalnya dia seorang mahasiswa itu tahanan kota gitu, Bu? Tergantung. Kalau dia mahasiswa melakukan pemerkosaan berkali-kali, terus nanti takut dia memperkosa lagi, gimana? Ya harus ditahan di rumah tahanan kan? Jadi status mahasiswa itu tidak menjadi pertimbangan. Yang menjadikan pertimbangan, ya itu pertimbangan juga. Kalau misalnya dia memang pertimbangannya adalah dia masih kuliah, terus dengan dia ditahan mungkin dia nggak bisa kuliah, dan dia diperkirakan nggak akan melarikan diri, dia mendapatkan jaminan dari orang tuanya, dari dosennya, dari teman-temannya, banyak mendapatkan jaminan dari orang gitu. Jadi mungkin itu dimungkinkan untuk tahanan kota. Jadi tergantung dari aparat penegak hukum untuk menilai apakah si tersangka itu memang bisa dilakukan penahanan kota saja atau tahanan rumah saja atau memang perlu di rutan. Gitu, Fifah. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama, Fifah, untuk pertanyaannya cukup menarik. Sebenarnya kenapa kamu sangat spesifik terhadap mahasiswa yang mau ditahan? Punya pengalaman pribadi mungkin? Baik, dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Izin nanya, Bu. Ya, Hafiz. Makasih, Bu. Hafiz ada baca dari buku untuk yang di bagian penyitaan ada namanya itu benda yang dirampas untuk negara, Bu. Nah, ini yang Hafiz tanya, maksudnya di sini benda itu disita itu memang dijadikan menjadi milik negara atau gimana, Bu? Dikarenakan misalkan kalau misalkan jadi milik negara itu misal karena dia benda itu sumbernya dari misalnya dari uang korupsi atau gimana gitu, Bu?
Yang jelas masih belum jelas, Bu, maksudnya. Yang jelas masih belum jelas ya. Iya. Yang sudah jelas adalah saya tidak jelas gitu ya. Ya, terkait dengan barang sitaan yang dirampas untuk negara. Tadi Hafiz mencontohkan ya itu misalnya korupsi, hasil korupsi. Itu disita untuk negara. Atau misalnya narkotika. Narkotika itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan namanya. Jadi dirampas untuk oleh negara dan dimusnahkan oleh negara. Atau misalnya barang selundupan, bawang yang diselundupkan tanpa melalui proses bea cukai. Itu kan biasanya dirampas untuk negara untuk dimusnahkan. iPhone ilegal yang diselundupkan tanpa melalui proses bea cukai. Itu kan dirampas untuk negara untuk dimusnahkan. Jadi semua barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang sebenarnya tidak ada kaitan kepemilikan dengan si pelaku, atau kalau misalnya sumber dari barang tersebut adalah milik rakyat, kayak misalnya hasil korupsi, itu kan dirampas untuk negara. Jadi ya dirampas untuk negara berarti kepemilikannya beralih jadi kepemilikan negara. Jadi terserah negara mau diapain, mau disumbangkan ke Hafiz kah, mau disumbangkan ke UNAN kah, gitu. Jadi pada prinsipnya terserah negara kalau memang barang itu dianggap sebagai barang yang bukan miliknya si tersangka. Dan nggak ada barang milik orang lain. Kalau misalnya itu barang, misalnya barang curian miliknya Herlin, ya dikembalikan ke Herlin, kan? Si putusannya seperti itu. Tapi kalau itu barang ada hasil korupsi, ya dirampas untuk negara, karena itu kan uang negara. Jadi kemudian setelah dirampas oleh negara, yang mengeksekusi kan adalah jaksa. Setelah itu barang jadi kepemilikan negara, nanti jaksa akan menyerahkan kepada, disetorkan ke kas uang, ke kas negara. Jadi nanti masuk kepada kas negara, bukan pajak namanya. Nanti terserah negara akan diproses untuk jadi apa. Ada yang dimusnahkan, itu barang-barang berbahaya, kayak narkotika misalnya, atau rokok, atau ya miras, itu kan dimusnahkan. Atau barang selundupan, yang kalau misalnya tetap ada akan mengganggu perekonomian negara, misalnya ya barang-barang selundupan tadi. Itu Hafiz, kira-kira jawaban saya. Baik, makasih Bu. Berarti dalam konteks penyitaan ini ada yang dia penyitaannya ini memang langsung sementara sifatnya, ada juga yang memang ya udah nggak bakal dikembalikan lagi gitu Bu ya. Ya, memang ada yang penyitaan terutama untuk benda-benda berbahaya itu biasanya langsung dimusnahkan. Jadi ada memang langsung dimusnahkan, namun disisakan beberapa gram, misalnya kayak narkotika ya. Narkotika itu dikasih tahu dia sitakan misalnya 10.000 ekstasi. Tapi nggak 10.000-nya dihadirkan ke persidangan juga. Paling hanya beberapa butir, tapi sisanya akan dimusnahkan segera. Jadi memang ada barang-barang yang disita pada saat itu langsung dimusnahkan, ada barang-barang yang kemudian tetap ada di negara, namun kemudian putusan akhirnya ada di persidangan, misalnya dirampas untuk negara, itu kan kemudian munculnya adanya dalam putusan pengadilan. Berarti menunggu putusan pengadilan dulu untuk kemudian bisa dirampas oleh negara. Tapi untuk barang-barang yang berbahaya, itu biasanya dia akan langsung dimusnahkan segera, tanpa menunggu proses peradilan itu selesai. Tuh. Baik, terima kasih Bu. Baik Hafiz, terima kasih untuk pertanyaannya juga, mengingatkan kita juga terkait dengan itu. Yang lain gimana? Cukup. Ya. Gazian mau nanya Bu. Ya, Gazian. Kan ada tadi yang penjaminan itu Bu, permintaan penangguhan penahanan. Kan ada contohnya itu jaminan uang Bu. Nah, itu tuh nanti dibalikin lagi Bu uangnya Bu. Enggak lah. Oh, enggak. Enggak lah. Namanya bukan jaminan kayak jaminan Anda masuk rumah kos untuk jaminan terus udah keluar kos dikembaliin, bukan gitu. Atau jaminan waktu pas kita masuk hotel 100.000 kalau barang hotelnya nggak ada yang rusak terus dibalikin, enggak. Jaminan itu memang jaminan yang akan jadi pendapatan non pajak dari negara. Jadi itu memang tapi memang pelaksanaannya itu masih belum jelas aturannya, sehingga memang nggak jelas. Misalnya untuk jaminannya berapa, itu tergantung kebijaksanaan dari aparat penegak hukum gitu. Jadi apakah kemudian jaminan tersebut bisa memberikan kepastian hukum terhadap si tersangka, itu juga menjadi permasalahan. Kayak misalnya orang yang kaya mungkin bisa memberikan jaminan yang besar, kan kasihan orang-orang yang nggak punya uang gitu. Dia kan nggak punya uang untuk kasih jaminan, terus yang orang kurang mampu masuk penjara semua, orang-orang kaya bisa bebas gitu kan. Juga aspek itu juga masih menjadi perdebatan.
Gitu, Gazian. Kalau untuk jaminan orang ini gimana, Bu? Contohnya, Bu? Jaminan orang itu bisa orang tuanya, bisa orang yang dianggap dekat dengan si tersangka yang bisa memberikan jaminan kepada polisi bahwa orang ini nggak akan melarikan diri, atau orang ini nggak akan melakukan tindak pidana itu lagi, atau dia nggak akan menghilangkan barang bukti. Itu kan dasar kenapa seseorang itu dilakukan penahanan. Orangnya siapa, itu biasanya orang yang dekat dengan si tersangka atau orang yang dihormati di lingkungan tersebut. Kayak misalnya kalau Gazian, orang tua Gazian memberikan jaminan. Kemudian misalnya dekan Fakultas Hukum memberikan jaminan misalnya. Jadi itu adalah jaminan yang diberikan oleh orang-orang yang tahu dengan si tersangka, yang bisa menjamin dia nggak akan melakukan tindak pidana itu lagi, atau bisa menjamin si Gazian ini nggak akan pergi kemana-mana sehingga proses hukum tidak akan terganggu gitu. Jadi siapanya itu tergantung dari si tersangkanya. Gitu kira-kira. Kalau misalnya nih, Bu, misalnya Gazian bertingkah lagi, Bu. Terus yang tingkah apa? misalnya melakukan pelanggaran lagi, Bu. Terus si yang menjamin gaji tadi itu gimana, Bu? Ikut kena hukum juga dia atau gimana? Harusnya sih enggak ya, kecuali memang dia tahu bahwa orang yang dia jamin ini memang nggak baik. Sepanjang hukum pidana itu kan dia nggak ada aturannya terkait dengan itu memang. Tapi kalaupun dia misalnya memberikan jaminan tahu nih orang akan melakukan gazian ini emang akan melakukan tindak pidana itu lagi, tapi dia memberikan jaminan, paling dia dinyatakan menghalang-halangi proses hukum. Tapi untuk dia ditahan juga karena misalnya dia melakukan tindak pidana, dianggap sebagai membantu melakukan tindak pidana itu nggak bisa. Jadi lebih kepada menghalang-halangi proses peradilan aja. Ketika seorang si penjamin tahu bahwa si pelaku ini dia memang akan melakukan tindak pidana itu lagi. Tapi bisa ditahan juga karena membantu melakukan tindak pidana, nggak bisa saya pikir ya, kecuali memang dia memberikan bantuan secara jelas terkait melakukan tindak pidana yang kedua gitu. Jadi jangan khawatir untuk memberikan jaminan kalau memang kita yakin tuh orang nggak akan kabur misalnya, atau tidak akan mengulangi tindak pidananya misalnya gitu. Nggak ada sanksi hukumnya, nggak ada. Terima kasih, Bu. Baik, Gazian, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, sampai di sini cukup ya, baik. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, saya harap untuk bisa juga kalau misalnya lagi in the middle of perkuliahan bisa bertanya di chat juga kalau ingatnya pas lagi perkuliahan. Jadi nggak mesti nunggu pas selesai perkuliahan juga. Baik, saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan sudah memberikan masukan-masukan dalam perkuliahan ini. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga. Sampai ketemu di depan ya.